Yang merasa anak kecil mana yang merasa anak kecil? Oh, yang merasa selamat Natal. Belum. Siapa bilang belum? Yang bilang belum siapa? Sini belum maksudnya. Oh, belum bertobat ini. Natal itu setiap hari. Cuma perayaannya setiap Desember. Yang anak-anak datang ke Cece ini minta hadiah, ayo cepet. Ayo cepet, yang anak-anak ini loh Cece-nya. Yang sudah bangkotan jangan pura-pura jadi anak-anak. Ya. Biar yang berbahagia anak-anak saja. Yang tua-tua nggak usah bahagia. Menderita kalau yang tua-tua ini. Ya. Kita punya tema kasih yang tak terbatas. Kalau bicara kasih yang tak terbatas ini, di sini ada nggak yang punya suami atau punya istri kasihnya terbatas? Ada. Kalau saya, kasih saya terbatas kalau suami saya minta belanja terus kebalik toh. Kebalik, yang sering belanja tuh suami saya nggak jarang belanja. Cuma begini, perbedaannya gini. Suami saya kalau belanja, ya ribuan lah, maksudnya 5 ribuan, 25 ribuan. Tapi sering. Kalau saya nggak suka belanja. Tapi satu kali belanja saya banyak. Nah, jadi kadang-kadang kita terbatas di sana. Terbatasnya adalah gak usah beli dulu, baru belanja kemarin. Nah, biasanya kalau di rumah itu kita ini manusia. Banyak hal kita bukan tidak mencintai, tapi ada hal kita membatasi diri karena ketidakmampuan. Ketidakmampuan bukan hanya bicara uang ya, banyak hal. Kita tidak mampu menahan emosi, tidak mampu menahan mulut. Apalagi bless you. Siapa tuh bersin? Oh, ya bersihnya bagus sekali. Kan saya sudah bilang kalau di depan orang banyak kan gitu. Perhatikan kalau dia bersin di rumah ya, lihat kaca pecah. Ya, kasih yang tak terbatas. Tetapi gini, kita ini manusia selalu mencari perhatian Tuhan dengan cara bertingkah. Karena kita berpikir kita ingin mendapatkan kasih Tuhan. Tanpa mencari perhatian pun kita sudah mendapatkan kasih Tuhan yang tak terbatas. Nah makanya kalau ada orang, dia sebut dirinya orang Kristen, tapi ketika dia marah sama Tuhan, dia jengkel sama Tuhan, dia tidak mau ke gereja. Masalahnya adalah Anda ke gereja, tidak ke gereja, itu tidak akan mengubah apapun. Karena Tuhan tidak bisa diancam seperti Anda mengancam manusia. Coba kalau anak kecil. Kalau dia bilang apa gitu, dia marah sama mamanya atau sama bapaknya, kemudian dia mengancam. Itu mungkin berpengaruh membuat ibu-ibu jadi darah tinggi, bapak-bapak jadi darah muda. Nah, itu manusia, tetapi Tuhan tidak bisa diancam karena kasih Tuhan tidak terbatas. Jadi nggak usah cari perhatian Tuhan dengan cara seperti itu. Kalau manusia cari perhatian, kalau wanita kan cari perhatian biasanya makeup ya. Ya toh, yang penting lipstik tidak di luar bibir toh. Pasti cari perhatian, wis pokoknya macem-macem lah. Kemarin saya waktu ke mall saya melihat ada perempuan dia pakai lipstik warna ungu. Saya bilang keracunan tak perempuan itu. Wah ungu, ungu semua ungu. Mau tak bilangin, Bu keracunan ya. Nah itu kan mungkin dia cari perhatian supaya dilihat orang. Termasuk saya jadi lihat. Saya pikir loh kenapa perempuan ini? Ya saya takut dia mungkin kalau orang kedinginan kan bibirnya juga begitu toh. Nah antara keracunan, kedinginan, karena dia cari perhatian begitu. Tapi saya punya ide, kalau Anda mau cari perhatian semua orang, sederhana, Anda kentut saja semua. Apalagi kalau suaranya bagus. Muncrat saya. Itu pasti semua melihat Anda dan bertanya-tanya, kok bisa suaranya begitu gitu ya. Nah, tapi hari ini kita akan membahas kasih Allah yang tak terbatas. Kenapa? Kita akan melihat dalam hidup kita supaya kita menyadari, supaya kita tidak komplain terus. Sebentar tadi saya muncrat, saya lap dulu. Ya, yang pertama ketika bicara kasih Allah yang tak terbatas, itu kasih Allah itu tanpa syarat. Di sini kalau menikahi anak orang syaratnya banyak. Betul? Makanya mohon ya orang tua yang punya anak perempuan nanti anaknya bukan bilang nggak laku ya, nggak bagus bahasa, tapi memang jadi nggak laku. Kenapa? Persyaratan Anda kebanyakan. Ini bukan mahar, tapi kita pesta, nanti kita undang 500, nggak usah undang 500. Yang makan loh mereka, datang-datang pun bawa angpaunya 5.000, ayo. Dia makan, dia bawa tepak-tepak gitu loh. Tapi gini,
Kenapa orang tua merasa bahwa ketika anaknya pesta, dia mau membuat orang lain, wih anaknya menikah, pestanya bagus. Karena Anda berusaha menyenangkan hati orang. Tetapi saya beritahu, kasih tak bersyarat itu seperti ini, Anda tidak usah bayar apapun. Kalau ada pria yang menikahi anak Anda, yang penting dia bisa kasih makan. Anda hanya cukup berkata begini, oke, Anda mau pestanya seperti apa? Berapa kalian sanggup? Itu yang benar. Jangan dipaksa. Oh, nanti saya pesan berapa? 50 meja, 100 meja. Nggak perlu, karena biasanya Anda sungkan. Kalau nggak diundang nanti, oh kok anaknya menikah nggak diundang. Mulai hari ini jangan sungkan-sungkan ya. Jangan sungkanan, sungkiri juga boleh. Ya. Jadi jangan sungkan, bilang aja bukan saya nggak undang. Ini yang punya pesta anak saya hanya memberkati pernikahan mereka, merestui pernikahan mereka, kemampuan mereka segitu. Kalau Anda yang biayai sebagai orang tua, Anda tahan dulu biar anak Anda tidak menikah. Kenapa? Suruh dia cari uang sendiri, enak aja dia yang nikah, Anda yang bayar. Kan begitu, intinya seperti ini. Jangan pernah ada persyaratan ketika mengasihi. Tapi kalau manusia selalu ada, tidak mungkin tidak. Yang tidak punya persyaratan hanya Tuhan. Kita baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan mati untuk kita. Saya bertanya, ketika ada orang menjengkelkan Paul sudah jengkel kelakuannya, mukanya pun menjengkelkan. Anda pernah lihat orang mukanya menjengkelkan? Bukan karena Tuhan menciptakan dia jelek loh ya. Mukanya mencucu tok. Anda mau bahagia melihat dia juga enggak, ini orang marah tuh gimana gitu loh. Tapi memang dia sukanya mencucu, mau bilang apa. Tapi Anda tiba-tiba misalnya disuruh untuk memberikan sesuatu kepada Anda, udah susah payah membuat kue misalnya. Anda disuruh kasih ke dia. Anda mikir, saya suruh Anda pilih. Anda mau memberikan kepada orang yang senyum, menyapa Anda, atau sama orang yang mencucu, nyapanya pun tidak. Kalau manusia pilih yang mana? Pilih yang meramah toh, yang senyum-senyum. Yang mending karena udah dikasih kue, bisa ngobrol-ngobrol apa gitu. Anda tidak akan memberikan kepada orang yang tadi cemberut. Karena Anda merasa bahwa dia lagi menjengkelkan, dia lagi tidak menyenangkan. Tapi ketika kita berdosa, kenapa Tuhan mau mati buat kita? Yang diuntungkan dengan kematian Kristus siapa? Kita. Ini yang namanya kasih tak bersyarat. Ini masih bicara bagaimana Tuhan mati buat kita. Sekarang saya tanya, hari ini bagaimana Anda bisa melihat kasih Allah yang tidak bersyarat ketika melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Minggu lalu ya saya cerita. Ya, minggu lalu saya cerita. Waktu saya SMA dulu. Jadi ada bapak-bapak, dia mati keselak biji duren. Mati betulan, mati. Bukan karena durennya. Karena dia makan duren, ada orang makan durian kan masuk mulut baru tinggal ini. Nah, saya memberikan saran kalau makan durian tolong ya dipegang aja dimakan, jangan dimasukin. Jadi dia makan keselak. Nah, tapi waktu dia keselak, bijinya itu begini, melebar begini. Dan mati. Kenapa hal itu terjadi? Saya ingin menceritakan, bukan menceritakan duriannya, nanti saya kepengen. Tapi menceritakan bahwa orang bisa mati kapan saja, dengan cara apapun. Tapi hari ini Anda boleh tiba di tempat ini, Anda tadi berkendara, kok nggak mati? Kok bisa selamat? Ada orang bersin mati. Karena makanya saya juga baru tahu ternyata kenapa kalau bersin, tapi saya juga nggak bisa nahan sih, kalau saya bersin aja. Ternyata kalau bersin itu Anda bisa merasakan tulang ekor Anda sakit nggak? Terkadang kalau bersin terlalu kencang. Nah, waktu saya melihat acara kesehatan itu katanya terkadang ketika Anda bersin terlalu kencang, itu tulang ekor Anda itu akan kesakitan. Dan saya tidak tahu menjelaskannya, dan itu bisa merusak beberapa bagian nerve ya, apa nerve ya? Saraf ya. Saraf di dalam tubuh yang membuat Anda bisa cacat dalam beberapa hal, dan ada orang mati. Bahkan ada orang yang penyakit yang tulangnya mudah patah, itu patah tulangnya gara-gara bersin. Padahal cuma bersin. Hari ini Anda tidak mengalami itu karena kasih karunia Tuhan. Hari ini Anda boleh sehat karena Tuhan.
Karena kenapa? Kasih Allah itu tidak terbatas, tidak bersyarat. Ketika kita sudah berdosa satu hari ini, entah berapa kali, Tuhan tidak membilang, aku mengurangi kasih karuniaku kepadamu. Tidak pernah dikurangi Tuhan. Anda bisa membayangkan gini, ketika ada anak kecil, dia jatuh di dalam kubangan lumpur. Bapaknya kira-kira ngomong apa? Ayo, kamu bersihkan dirimu dulu baru kita pulang ke rumah. Atau bapaknya turun ambil anaknya, jadi bapaknya ikut kotor. Di sini bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab tunjuk tangannya. Kotor, cuci dulu. Biasanya begitu. Tapi Tuhan tidak. Ketika anaknya masuk ke dalam kubangan, dia pun masuk. Dia angkat anaknya, dia ikut kotor, dia membersihkan anaknya. Itu cara Tuhan. Cara manusia biasanya tidak mau terlibat. Tidak mau terlibat dalam kubangan. Dia lepas tangan, Tuhan tidak. Makanya dikatakan tadi ketika kita berdosa dia mati untuk kita. Tanpa syarat. Banyak orang apapun, ya seperti saya katakan tadi, anaknya mau menikah dia memberikan syarat. Orang pacaran juga sekarang syarat. Saya tanya buat yang muda-muda, ketika Anda cari pacar, syaratnya apa? Kalau yang cowok-cowok kan mesti cantik. Tuh toh, aku mau pacarku yang cantik. Terus, apa? Bersih, harus mandi ya. Coba kalau nggak mandi, ih bau amat sih. Gitu. Apalagi nggak mandi? Nggak matre. Oh nggak matre, nggak matre. Tak pikir nggak matras. Ya nggak matre. Apalagi wangi. Kamu dari tadi bersih wangi. Kamu suka parfum ya? Iya. Tapi masih untung dia tidak bicara uang, Bu. Yang penting wangi, ya. Pokoknya pacarnya modal sabun aja, mandi terus. Kan selalu ada syaratnya. Anda tidak mungkin mengatakan, siapa saja sembarang tembok pun jadilah. Nggak ada rotan akar pun jadi. Enggak toh. Tetapi kan selalu ada syaratnya. Makanya saya ingat teman saya waktu dulu, dia punya syarat kalau pacarnya datang, teman saya cewek, pokoknya pacarnya harus membawa sesuatu. Saya bilang, kalau pacarmu pengen ketemu kamu tiap hari, bisa bangkrut. Pokoknya bawa coklat kah, bawa buku, pokoknya harus ada yang dibawa. Nah, saya seumur hidup saya tidak pernah merayakan yang namanya Valentine. Valentino Rossi saya tidak pernah merayakan. Bagi saya setiap hari itu Valentine. Nah, waktu saya diundang di sebuah acara Valentine, saya pikir saya undangan. Ternyata pas sampai di tempat dibilang MC-nya tidak datang. Saya disuruh jadi MC. Saya bilang, waduh saya bisa puji-pujian ini di sini. Dan ternyata itu kan bukan orang-orang Kristen semua. Nah, ternyata yang ulang tahun, saya masih ingat namanya, tapi saya tidak sebutkan. Dia jengkel kenapa? Nah, waktu pacarnya datang malam, jadi Valentine-nya dirayakan pagi ini. Waktu malam dia bilang begini, nanti datang ke rumah. Supaya aku tahu kamu datang, pencet bel ya. Tapi jangan lupa pencet belnya pakai hidung. Nah, si cowok ini berpikir bahwa, oh ini mungkin lucu-lucuan dia pencet pakai hidung. Dipencetlah pakai hidung, digini-gini malam. Nah, waktu belnya bunyi dia keluar. Intinya begini, dia marah. Dia marahnya kenapa? Pertama, dia marah karena pas bapaknya pulang, dia bilang, kamu kok pacaran sama orang gila? Kenapa? Dia punya tangan, kenapa pencet bel pakai hidung? Dia gini, terus jadi bapaknya bilang, pokoknya besok harus putus. Gak boleh pacaran sama orang seperti itu. Nah, ternyata si anak ini marah sama pacarnya bukan karena pencet pakai hidungnya. Maksudnya dia memberikan kode. Karena kamu pegang hadiah, kan nggak bisa pencet tuh. Jadi pencetnya pakai hidung. Saya mikir, kalau minta hadiah minta aja, nggak usah ngomong pencet bel pakai hidung. Loh kan dia nanti pegang hadiahnya besar. Karena dia nggak bisa tangannya dua-dua dipakai, tentu kan susah pencet bel. Jadi susah tak suruh pencet pakai hidung. Saya gini, persyaratanmu kok ribet ya? Kamu kan tinggal bilang datang ya bawa hadiah, cukup. Nggak usah bilang nanti pencet pakai bel ya. Nggak usah kasih kode. Anda kalau kasih kode, biasanya yang tidak mengerti kode itu pria. Aduh, dikasih kode nggak ngerti-ngerti. Udah bolak-balik.
istrinya begitu. Kenapa kayak ulat bulu nih istriku misalnya gitu ya. Tapi dia nggak ngerti-ngerti juga. Ada maunya itu bapak-bapak. Bapak-bapak. Kalau dikasih kode begitu nggak mengerti. Makanya saya bilang wanita itu kodenya banyak. Kode. Itu hanya wanita yang mengerti. Bapak-bapak di kode-kode. Misalnya kadang-kadang bapak-bapak ini kan terlalu jujur. Istrinya mau bilang jangan ngomong gitu. Ya misalnya mamanya bilang, kemarin malam kemana? Mama suruh ke rumah kok nggak datang. Padahal mereka kan pergi kemana gitu. Di kode sama istri. Iya mak kami sih. Nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Mas sakit gigi kita. Dia tidak paham kode. Nah ini yang kita kembali lagi. Banyak persyaratan. Tuhan tidak punya persyaratan. Ketika dia mengasihi kita tidak pernah punya syarat. Anda berdosa apakah Tuhan bilang bayar? Kalau zaman perjanjian lama Anda harus bayar. Kalau Anda orang kaya, zaman dulu Anda harus bayar sapi, lembu untuk dosanya. Kalau Anda tengah-tengah, Anda harus bayar domba. Kemudian kalau kurang lagi, Anda harus bayar burung dara. Jadi setiap kali berdosa bayar. Kalau maaf, Ci, mulai minggu depan kita buat begitu Ci ya di sini ya. Setiap kali ada yang berdosa, tolong kasih persembahan. Saya berdosa. Kalau dosanya besar, ya 10.000 lah yang gak usah mahal. 10.000. Dosaku kecil kok cuma ngupil di depan umum, itu 2.000 aja misalnya. Tapi kan Tuhan tidak melakukan itu buat kita. Tuhan memberikan kasih tak bersyarat. Jadi hari ini kalau Anda masih komplain sama Tuhan, malu. Sudah dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih rumah, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, Anda masih sehat, masih komplain sama Tuhan, tidak tahu diri namanya. Kasih Allah tak terbatas. Mungkin kalau dunia melihat hidup kita ini tidak sempurna. Kenapa? Kok ada yang lebih kaya Tuhan? Kok ada yang lebih sehat Tuhan? Kok ada yang lebih ini Tuhan? Semua karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Maka kita bisa melihat kasih Tuhan sempurna. Di dalam perspektif Kristus, itu tidak ada yang namanya jelek. Tidak ada yang namanya ganteng. Karena yang Tuhan lihat itu hati kita kepada Tuhan. Manusia itu kan selalu punya selera sendiri-sendiri. Ada yang suka rambut panjang, ada yang suka rambut pendek, ada yang suka juga kalau ceweknya botak. Kenapa? Biar hemat sampo, Bu. Saya beritahu Anda, saya waktu kuliah saya botak. Beneran. Sampai dosen saya itu panggil saya, kamu sakit ya kemo dari Hong Kong. Panas, Bu. Saya bener-bener botak. Ada yang suka dengan saya waktu nggak ada, kenapa? Cewek botak katanya. Bagi saya nggak apa-apa. Tetapi itu kan kesukaannya orang. Balik lagi, di mata Tuhan tidak ada jelek, tidak ada ganteng. Tidak ada yang namanya, karena Tuhan gini, apapun yang dia ciptakan segambar dan serupa dengan dia. Hari ini bersyukurlah, kasih Allah tidak terbatas. Anda luar biasa diciptakan Tuhan. Anda ganteng, Anda cakep, Anda cantik, Anda eksotis. Kalau terlalu putih mungkin Anda kurang gizi, saya tidak tahu. Ya, tetapi intinya kasih karunia Tuhan berlaku bagi setiap orang. Yang kedua, yang pertama tadi kasih Allah tanpa syarat. Yang kedua, kasih Allah itu kekal. Jadi tidak berhenti. Kenapa manusia banyak bercerai? Karena berpikir, kalau bahasa orang lain itu yang seberang bilang, sudah selesai jodohnya. Siapa bilang sudah selesai jodohnya? Bilang aja mau menikah lagi sama orang lain. Sudah selesai jodohnya, Bu. Selesai jodohnya. Emang tulang rusukmu diambil berapa dulu sama Tuhan? Kalau diambil Tuhan, istrimu tiga habis. Ya nggak punya tulang di sini. Makanya ada yang tanya kepada saya, Bu, kalau istrinya pernah 7 kali, Bu, nanti kalau di surga, dia nggak masuk surga. Istrinya udah 7, masuk surga. Kalau tiba-tiba waktu mati dia bertobat, Bu, istri yang mana ketemu? Nggak tahu, tanya Tuhan. Nggak tahu dia istrinya 7, siapa suruh punya 7. Bingung kan? Ya nanti kan di surga bisa berantem, Bu, 7-7-nya. Di surga masih ada berantem. Di surga nggak ada pelakor, Bapak Ibu. Ribut aja pelakor. Makanya saya pernah bilang kan, ada orang belajar bahasa Inggris, saya kan cerita di sini. Bahasa Inggrisnya Bapak, father. Oke, kalau Bapak, kalau orang pertamanya gantinya apa? He. Kalau orang kedua apa? Orang pertama kan I misalnya, orang kedua he. Orang ketiga apa? Pelakor, he. Yang kedua, kasih Allah itu kekal.
Kenapa disebut kasih Allah kekal? Karena tidak berhenti. Tuhan tidak pernah mengatakan jodoh kita selesai sampai di sini ya nak ya. Kasihku padamu sampai di sini. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menghentikan kasihnya karena kasihnya itu kekal. Tetapi siapa yang menghentikan kasih itu terus mengalir? Kita. Karena kita tidak menerima kasih Allah. Kita memberontak. Itu yang dilakukan oleh manusia. Kita baca Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Melanjutkan ini susah. Kalau hati sudah tidak enak. Ini yang dialami banyak orang. Dia tidak mau melanjutkan cintanya karena sudah ilfil. Sudah tidak suka. Tapi Tuhan tidak pernah ilfil dengan kita. Coba ya, hari ini Tuhan memberkati kita, kita bersyukur. Kemudian besok kita mengalami masalah, kita marah-marah sama Tuhan. Jadi kita ini kayak panas dingin gitu loh. Besok bagaimana? Jadi kayak cuaca hari ini ya. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Gini, Anda tahu matahari, ketika hujan, matahari ada tidak? Ketika hujan, gelap gitu, mendung pol. Ada matahari tidak? Ada. Ada. Cuma dia ditutupi oleh awan. Tetapi, karena gini, ketika hujan, gelap, ya hujan, kan mendung. Anda masih bisa melihat kan? Hanya mendung saja. Kenapa? Karena matahari itu masih bersinar. Malam, matahari ada tidak? Ada. Dia lagi tidak di sini, di Indonesia, dia lagi di Amerika. Loh benar kok dia jalan-jalan. Tapi dia mati enggak? Enggak. Makanya di sini kita jam 7, jam 9 pagi, di sana jam 8 malam. Ya sekitar itu. Di sana kalau nggak jam 8, kita beda 24 kan, 22 gitu. Di sana malam. Jadi sekarang matahari lagi di sini. Jadi matahari tidak hilang. Jadi nanti malam tanya Tuhan, Tuhan matahari kemana ya? Lagi jalan. Intinya gini, matahari tidak pernah berhenti bersinar. Matahari tidak pernah berhenti panasnya. Mau disiram sebanyak apapun, tidak bisa mati tuh matahari. Demikian menganalogikan kasih Kristus. Mungkin ketika malam kita berpikir kasih Tuhan kemana ya? Ada. Jadi momen dalam hidup kita merasakan ini momen-momen di mana kok nggak ada sinar matahari ya karena ini malam. Tidak. Ingat, sinar bulan berasal dari mana? Anak sekolah. Dari matahari. Matahari akan terus bersinar. Dimanapun jam berapapun. Tuhan pun seperti itu. Tapi ada momen ketika malam tiba. Momen di mana kita merenungi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Meskipun terkadang kita harus mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Nah, karena gini, ketika kita melihat bahwa tidak ada berkat Allah dalam hidup kita, sesuai seperti yang kita bayangkan, kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Karena gini, manusia selalu menilai berkat Tuhan ketika apa yang dia inginkan diberikan oleh Tuhan, betul? Kenapa Anda tidak berpikir Anda makan nasi putih itu berkat? Sangat jarang, mungkin 1% aja orang berpikir bahwa nasi putih itu berkat. Mereka baru merasa berkat kalau ada ayam di atasnya, ada sayur di atasnya. Tapi tidak pernah merasa bahwa nasi putih itu berkat. Nasi tok tiap hari. Saya katakan kenapa duit suami saya jadi banyak. Karena saya makanan favorit saya ketika sakit adalah nasi putih disiram air. Tidak minta macam-macam. Cepat kaya dia. Hemat. Tapi banyak orang berpikir bahwa berkat itu ketika nasi putih ada ayam, ada sayur, ada uang juga di atasnya, ada macam-macam lah pokoknya lah ya. Pokoknya itu yang dia berpikir bahwa itu berkat. Karena kita selalu menilai seperti apa yang kita mau. Tapi saya mau bertanya, bagaimana Anda bisa melihat ketika dompet Anda isinya kertas semua tapi bukan uang, kertas utang. Kemudian Anda di rumah juga, aduh ini beras tinggal buat berapa lama. Anda bisa berpikir bahwa itu berkat Tuhan tidak?
Oh, Anda pasti bilang, Tuhan, ya apa berkatnya ini beras tinggal seminggu lagi, ya apa duit kue kertas semua, udah berubah jadi kertas utang, ya apa ini? Pasti selalu Anda bertanya, ya apa? Karena Anda tidak menilai, Anda masih punya dompet aja, itu berkat. Kenapa? Banyak orang gak punya dompet. Lumayan Anda punya dompet, bisa diisi KTP, bisa diisi kertas, ya toh? Coba, jujur, saya beritahu. Kemarin malam, jam 7, ada yang bilang kepada saya, Bu, Ibu punya dompet enggak? Loh, kenapa saya punya? Enggak, ada yang 2 enggak? Saya minta 1. Kenapa? Seumur umur Bu, saya enggak punya dompet. Hah? Serius? Iya. Iya, memang saya enggak punya uang, tapi saya pengen punya dompet. Ini ada orang yang minta saya kemarin malam. Saya bilang, iya, tapi ini hari Sabtu. Nanti saya carikan ya dompetnya. Ada orang enggak punya dompet. Jadi hari ini Anda bersyukur Anda punya dompet. Isinya tenang. Tergantung Tuhan isinya nanti. Sesuai dengan iman. Iman Anda yang mengisinya. Nah, kalau kita melihat kasih Allah yang kekal ini, jangan pernah menilai dari berkat yang kita miliki. Jangan pernah menilai dari kendaraan yang Anda miliki. Jangan pernah menilai dari keuangan Anda. Nilailah kasih Allah dari kehidupan Anda hari ini seperti apa. Kalau tanpa Tuhan, kita ini tidak bisa apa-apa. Anda bisa beribadah di tempat ini aja, puji Tuhan. Anda bisa bisa menikmati hidup ya dengan bernafas dengan lega aja, itu sudah kasih karunia Tuhan. Bagaimana ketika misalnya dulu yang menikah tunjuk tangan dong. Yang ngaku aja. Oh, ibu aja. Yang belakang cuma ketawa, ada istriku aku ngomong ngaku. Soalnya nanti disuruh macam-macam. Ada yang nggak ngaku-ngaku nggak apa-apa lah. Tapi saya beritahu, ketika awal-awal menikah, tentu Anda diberikan servis yang luar biasa. Para ibu-ibu ya, para wanita ya dikasih setidaknya perhatian-perhatian. Mungkin dikasih sesuatu hadiah-hadiah gitu ya. Yang penting nggak dikasih hadiah buku utang ya. Ya, ada yang kasih ya, entah dikasih bunga, dikasih coklat lah. Awal-awal kan begitu. Nah, tetapi ketika sudah punya anak, agak sulit istri ini mendapatkan hadiah. Karena biasanya dapat hadiah anaknya toh. Anaknya. Nah, suatu kali seorang istri setelah 10 tahun menikah dan punya anak, dia tidak pernah mendapat hadiah dari suaminya. Bahkan dia pernah minta tolong suaminya belikan pita rambut saja yang kayak kupu-kupu warnanya ungu, warna janda. Ternyata tidak dibelikan oleh suami. Bukan karena tidak dibelikan, suaminya itu selalu lupa kalau dititipin beli. Entah dia sengaja lupa, saya juga tidak tahu. Nanti kita tanyakan para pria ya. Apakah mereka sengaja lupa atau memang ya lupa, saya tidak tahu. Nah, setelah itu Natal tanggal 25, jadi tanggal 22 dia bilang ke suaminya begini. Mas, yang yang aku kemarin malam mimpi loh. Mimpi apa? Itu loh, kamu kasihkan aku kalung emas, mimpi gitu. Oh ya, ya lumayan lah 24 karat. Ada ini di situ ada salib P. Oh ya ada salib. Ya kayaknya berlian loh itu. Tapi boleh ya, kan mimpi. Kode-kode, itu kode-kode. Suaminya senyum-senyum. Kode-kode ini. Tanggal 25, istrinya berharap, aduh semoga kode-kode ini digertiin sama suamiku. Suaminya datang dari kamar terus kasih tangan di belakang. Istrinya langsung berpikir, kalau tangan sudah di belakang pasti ada sesuatu. Terus anaknya dari belakang udah ngomong, papa bawa kado. Seneng dong, kamu udah dikode-kode. Papa bawa kado. Papanya bilang, Terus si istri sudah menghayalkan, waduh setidaknya dapat kalung, pokoknya kalung lah. Suaminya kasih, loh kok kotak begini, besar sekali kalungnya. Dia pikir itu kotak kalung kan, biasanya ada kalung, kotaknya gede kan, segini, ya kalungnya dalam. Dia kasih, dia buka dengan, dalam nama Yesus dia buka. Buku menafsirkan mimpi. Dia dapat hadiah itu. Iki api loh mah. Nanti coba ditafsirkan kalau dapat kalung itu apa? Cari di buku itu.
Istrinya udah berpikir nanti tak beli racun tikus. Buat malam Natal makan racun tikus. Karena berharap mendapatkan hadiah. Tuhan gak usah dikode-kode ya Bapak Ibu ya. Gak usah dikode. Ketika Tuhan memberkati, Dia akan memberkati. Karena kode Anda tidak berlaku bagi Tuhan. Ketika Anda rajin ke gereja, kode-kode supaya aku diberkati Tuhan. Gak usah dikode Tuhan rajin ke gereja. Tuhan selalu melihat hati. Kemudian ketika Anda bilang, aku mau puasa, mau berdoa. Bagi Anda itu kode buat Tuhan supaya Dia mendengarkan doa Anda. Tidak perlu. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan berikan. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan tahu kita butuh itu. Tuhan sediakan. Jadi tidak perlu kode-kode. Bapak-bapak di sini siap-siapkan buku menafsirkan mimpi ya. Siapa tahu nanti istrinya ini mau menjelang Natal. Natal hari Kamis. Saya percaya dalam Senin, Selasa ini ada yang mimpi-mimpi nih. Macam-macam nanti mimpinya. Mimpi kado. Jadi itu ya, kasih Tuhan kekal. Tuhan tidak usah dikode. Yang ketiga ini bicara bagaimana Tuhan ketika mengasihi yang tidak terbatas. Tuhan itu berkorban. Selama ini kita berpikir kita yang berkorban kepada Tuhan. Ketika Anda memberikan persembahan, Anda berpikir Anda sudah berkorban. Ketika Anda pelayanan, Anda berpikir Anda sudah berkorban buat Tuhan. Kebaliknya, Tuhan yang sudah berkorban buat kita, justru kita membayarnya dengan apa? Gak ada. Kita tidak akan pernah bisa membayar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi apa yang kita lakukan hanya bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketika Anda melayani, itu bukti kasih, bukan membayar. Tuhan tidak perlu bayaran dari kita. Tuhan tidak perlu bayaran dari Anda. Dia hanya perlu kita menghargai apa yang sudah Dia berikan. Apa pengorbanan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita ini merasa bahwa, oh ketika kita melakukan ini, kita sedang, aku berkorban loh buat Tuhan. Gak usah ngomong korban. Tuhan tidak butuh itu. Tetapi itu yang kita lakukan. Kalau di perjanjian lama, membakar yang namanya apa? Korban bakaran. Kenapa disebut korban bakaran? Sebenarnya bukan bicara bagaimana manusia berkorban buat Tuhan, tetapi ucapan syukur manusia kepada Tuhan. Kalau bicara korban yang sebenarnya adalah Kristus, apa yang sudah Dia lakukan buat kita. Yohanes 3 ayat 16, tidak usah buka Alkitab, ini ayat yang paling harusnya orang Kristen tahu. Yohanes 3 ayat 16, sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, ada yang bahasa ambo, bahasa apa tuh, bahasa kalbu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia ini sudah bicara bagaimana berkorban. Kalau dikatakan kasih Allah itu benar-benar tidak terbatas, Dia mengorbankan. Sekarang saya tanya, nggak ada kerjaan tak Tuhan itu mau jadi manusia, dihina. Bahkan sampai hari ini iman kita di dalam Kristus pun dihina. Kenapa? Karena itu yang Dia bayar buat kita. Tapi untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Ayat ini yang membuat kita boleh ada hingga hari ini. Dan ayat ini pula yang memberikan pengharapan bagi kita bahwa tidak ada dari kita yang akan masuk neraka. Selama kita bersandar kepada Tuhan. Sederhana kok. Tuhan tidak menuntut kita sempurna, tapi Tuhan menuntut iman kita, pengharapan kita yang sempurna. Kalau pribadi kita tidak sempurna loh ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna tolong tunjuk tangan. Berarti dia pribadi keempat. Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Dia. 4. Ketambahan. Lihat serganen semua, tambahin lagi. Kelima, keenam, ketujuh. Karena tidak bercacat celah. Hanya ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ketika ada yang mengaku di sini, saya loh Bu, saya ini tidak bercacat celah. Tambahin 4. Nanti buat gereja baru. Kenapa? Ketambahan orang yang 1. Kan ada gereja yang buat begitu. Di Korea banyak dulu. Jadi selain 3 pribadi itu, dia tambahkan pribadi pendetanya itu. Karena bagi mereka itu apa? Itu hal yang untuk orang-orang yang tidak memahami kepada firman Allah. Bagi mereka itu benar. Tetapi kita tahu bahwa pribadi yang sempurna sudah berkorban buat kita. Dia adalah Yesus. Jadi kalau bicara kasih Allah yang tidak terbatas,
Hari ini yang bayar kita siapa? Yesus, bukan kita yang bayar Yesus. Jadi tolong ya, kalau Anda sudah kasih persembahan, jangan dibilang, wih aku udah kasih persembahan buat gereja itu, makanya gereja itu kaya. Wis, Anda mau kasih persembahan itu untuk Tuhan. Kalau gereja itu kaya, puji Tuhan. Tapi nggak usah sebut itu karena duit Anda. Malu di hadapan Tuhan. Anda cuma kasih berapa disebut-sebut ini. Aku lo kasih persembahan buat Natal kemarin itu, kalau tanpa persembahanku Natal nggak jalan. Aduh, malu sama Tuhan. Malu. Karena apa yang sudah kita berikan, kemudian kita ungkit-ungkit seakan-akan gara-gara kita semua itu boleh terjadi. Ingat, itu pun Anda bisa punya karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, Anda nggak punya itu. Jadi nggak usah diungkit Anda sudah kasih berapa buat Tuhan. Karena itu bukan buat Tuhan, itu untuk pelayanan. Itu untuk membuktikan Anda menjadi saluran berkat. Anda mungkin tidak memberikan uang, Anda memberikan tenaga Anda. Siapa yang dekorasi ini? Ya pasti dia menghabiskan waktunya atau buat dekorasi ini. Kemudian bilang, kalau nggak ada dekorasi itu nggak cantik gereja. Malu sama Tuhan. Nggak usah ada dekorasi gereja juga, ya gereja tetap gereja. Kenapa? Yang penting adalah hadirat Allah di dalamnya. Jadi tidak usah perhitungkan apa yang sudah kita buat untuk gereja. Karena kita berpikir itu yang kita berikan, kita korban untuk Tuhan. Tuhan yang berkorban buat kita. Jadi kalau hari ini kita mengingat Tuhan sudah mati buat kita, ingatlah, kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Jadi jangan membunuh iman kita, jangan membunuh pengharapan kita hanya karena kita merasa bahwa hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Banyak orang membunuh imannya, banyak orang membunuh pengharapannya karena berpikir sudah ikut Tuhan kok apa yang saya harapkan tidak terjadi. Anda tanpa Anda sadari, Anda sendiri loh yang membunuh iman Anda, bukan orang lain. Mungkin orang lain berbuat sesuatu terus Anda kecewa, kemudian Anda membunuh iman Anda. Bodoh itu namanya. Kenapa Anda berpengaruh? Dia yang membuat Anda misalnya marah, dia membuat Anda jengkel, kemudian Anda membunuh iman Anda sendiri. Itu namanya bunuh diri. Iman dan pengharapan itu tergantung Anda. Mau menghidupkan iman itu, pengharapan itu atau tidak. Saya punya sebuah cerita. Bagaimana seorang ibu punya anak 3. Punya anak 3, kemudian anak-anaknya ini sedang bermainnya. Jadi dia ini tidak, suaminya kerja jadi TKW. Kemudian dia juga harus bekerja. Kalau laki-laki TKI ya, TKI. Nah dia kerja, anaknya 3 sedang bermain di dekat sawah. Main di dekat sawah. Kemudian tiba-tiba kakaknya yang pertama itu lari ke rumah, teriak-teriak. Bu, ya adik makan kecoa, Bu. Wah, iya adik makan kecoa. Terus si ibunya bilang, loh kamu kok nggak bilangin adik jangan makan kecoa? Tenang Bu, tenang. Gak apa-apa. Loh kenapa? Tadi tak semprot baygon kecoanya. Di mana? Pas adik kunyah tak semprot. Kira-kira adiknya mati tidak? Mati. Ini cerita bohongan, jangan percaya. Tapi benar, itu adiknya makan kecoa. Nah sebelum dia makan, dia mau semprotkan. Anak yang kedua bilang, Kak, mati itu bahasa Jawa apa ya? Oh, bukan, tapi yang halus, nak, yang halus. Saya kan sering pelayan di desa. Ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya dia bilang gini, jangan Kak, nanti yang mati bukan kecoanya, adiknya yang mati. Nah, kalau di sana itu bukan baygon ya, itu yang buat rumput itu loh, buat matiin rumput. Nah dia itu mau semprotkan di mulut adiknya, mereka masih kecil, nggak mati ya nak, jangan percaya pendeta, nak. Jangan nak. Ini supaya mereka ketawa saja nak ya, jangan percaya. Jadi setelah itu dia korek mulut adiknya, baru dia semprot. Tapi akhirnya sebelum dia semprot dia udah pencet-pencet dulu kecoanya. Intinya gini, saya mau bercerita bagaimana beberapa dari kita tuh berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar, tanpa kita sadari itu membunuh iman kita, membunuh pengharapan kita di dalam Kristus. Jadi kalau kita bicara hari ini kasih Allah yang tidak terbatas, lihatlah dengan perspektif Kristus. Apapun yang ada di sekitar kita tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi ketika kita melihat dengan perspektif Kristus, kita tahu bahwa kasih Allah tidak terbatas. Apapun yang ada di dapur Anda, mau itu hanya nasi putih yang Anda bisa masak nantinya, itu karena kasih Allah yang tidak terbatas. Nilai segala sesuatu dengan perspektif yang penuh ucapan syukur. Dan satu lagi yang sering saya ingatkan, jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena tidak akan pernah berhenti Anda melakukan itu dan Anda tidak akan pernah berhenti bersyukur.
Karena kalau terus membandingkan akan sulit bersyukur. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu dengan perspektif Kristus, kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kasih-Nya tidak terbatas, dan kasih-Nya sempurna. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.